Halo guys, jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV. Ini seperti yang kita janjiin di postingan kita Instagram yang kemarin ya. Kita ada bikin postingan soal tanya jawab seputar relay. Kali ini di depan kita ada 3 relay, ini satu jenis sih sebenarnya. Ini relay yang paling umum dipasang di motor kalau kalian mau pasang proyektor atau variasi lainnya ya. Ada satu lagi sih yang relay 5 kaki, ada satu kakinya di tengah, cuman itu jarang banget kepake. Oke, kalau yang umum-umum biasanya yang model 4 kaki seperti ini. Oke, buat fungsinya seperti apa? Karena banyak yang bilang kalau pasang relay itu bikin jadi nggak tekor kalau kita pasang lampu variasi. Kali ini kita mau lurusin. Untuk fungsinya nanti kita jelasin, terus apa aja dari kegunaan dan cara penggunaannya. Oke, saksiin terus videonya sampai selesai. Oke, banyak yang nanya fungsi dari relay itu sendiri apa. Kalau fungsi dari relay itu sendiri sebenarnya buat ini aja sih, buat jumper aja ya. Dia contohnya kita mau pasang klakson atau mau pasang lampu tambahan di jumper, biar power yang diambil itu langsung dari aki ke variasi yang mau kita pasang. Jadi nggak lewat kelistrikan kelistrikan motor standarnya, nggak lewat kabel standarnya. Kenapa? Karena kabel standar motor itu nggak semuanya cukup untuk daya yang lebih besar daripada yang harusnya ya. Misalnya di motor itu pakai klakson cuma 3 ampere atau cuman 5 ampere untuk klaksonnya. Nah, sedangkan klakson yang mau kita pasang kalau yang model kayak Denso gitu-gitu, ampernya jauh lebih besar. Otomatis butuh kabel dan butuh juga power yang lebih besar. Kalau powernya kebesaran, nanti sikring standarnya bakal putus. Kalau misalnya terpaksa sikringnya digedein, nanti juga bakal mengakibatkan si kabel itu jadi meleleh ya, kebakar. Nah, sebagai ini ya contoh ya, ini kita punya saklar dari NMAX. Saklar NMAX ini karena udah LED, jadi dia punya kabelnya lebih kecil ya, kuningannya pun lebih kecil. Ini kita ada contoh yang udah kebuka dipotong. Ini dari saklar kiri Fiction. Saklar kiri Fiction ini kabel karetnya pun terlihat lebih gede ya kalau kita bandingin. Nah, lebih gede karena dia masih bohlam dan butuh power yang lebih besar juga untuk listrikan motor zaman dulu ya. Kalau sekarang karena ampernya lebih kecil ya, penggunaannya nggak sebesar motor-motor zaman dulu, jadi dia punya kabel pun jadi lebih simple, lebih sederhana. Kuningannya pun nggak terlalu setebal sama motor zaman dulu seperti itu, karena elektroniknya juga lebih ringan daripada motor zaman dulu untuk ampernya. Oke, terus kalau udah pasang relay harus dikasih sikring, wajib ya. Wajib kita bikinin sikring lagi untuk power yang langsung ke aki. Gunanya untuk mutus kalau misalnya terjadi konslet ya. Konslet atau tegangan berlebih juga bisa diputus dari sikring. Tapi yang kebanyakan terjadi itu putus karena konslet. Jarang karena tegangan berlebih. Kalau di relay begini ya, kecuali kita nggak pakai relay terus kita sambungin ke motor langsung, pasti harus berlebih daripada kabelnya meleleh, sikringnya otomatis putus. Makanya besaran sikring itu ada besaran sendiri-sendiri seperti itu guys. Berhubungan ya antara sikring dan si relay ini, jadi penggunaannya memang berhubungan. Terus relay yang bagaimana bang yang bagus nih? Kalau kalian bisa lihat pinggirnya, kita fokusin dulu. Nah, ini ya pinggirannya rapet. Ini relay yang bagus yang seperti ini, jadi nggak gampang memasukkan air. Oke, ini juga, ini relay yang biasa kita pakai untuk kabel set proyektor. Relay kayak gini juga bisa, relay bening, cuman kita lihat yang ininya rapet nih, nah pinggirannya ya. Relay yang bening model begini sih banyak mereknya, cuman kurang lebih sama lah. Dan dia juga punya besaran ampere sendiri. Ini 40 ampere ya, ini juga 40 ampere. Nah, terus pertanyaan di Instagram kemarin yang kita buka, kalau misalnya si proyektor
kita ada pasang juga fog lamp, ada pasang juga klakson. Kira-kira butuh satu relay aja atau banyak ya. Jadi kita tergantung saklar yang mau kita pakai nanti. Kita kasih contoh ya. Nah, ini kita ada contoh, misalnya ini reflektor dari Honda Beat ya. Kita pasang proyektor di tengah dan ada D2 mini laser di kanan dan kiri. Oke, berarti kita butuh saklar di sini untuk matiin lampu senja ya, sharingnya dan dekorasinya lain-lain. Terus ada proyektor, ada fog lamp. Fog lamp ini karena high low beam, high beamnya biasa kita gabungkan dengan high beam si proyektor ya. Ya kalau yang kurang jelas nanti kalian bisa cek aja di video-video kita yang lain. Di situ kita bisa lihat waktu terpasang di motor kurang lebih seperti apa, waktu nyala matinya. Oke, jadi kita butuh di sini ada 4 saklar untuk matiin lampu senja, matiin proyektor, lampu dekat, matiin fog lamp, lampu dekat, dan matikan high beam. High beam dari keseluruhan ya, dari 3 lampu ini, yaitu lampu jauhnya. Nah, berarti kita butuh berapa relay bang? Kalau di kita, kalau untuk hitungan yang seperti ini, lampu senjanya dekorasinya simple, kita nggak pakai relay karena wattnya nggak terlalu besar ya, ampere juga nggak terlalu besar. Jadi kita pakai relay hanya untuk di lampu utama dekat, lampu fog lamp dekat, dan lampu jauhnya. Jadi ada 3 relay kita pakein. Kita pakein 3 relay untuk di lampu ini aja. Jadi kalau misalnya nanti kita pasang klakson, berarti ada 1 relay tambahan lagi. Itu kenapa waktu itu kita pernah posting di X-Max ya. Waktu itu X-Max itu di dalam headlampnya itu udah ada fog lamp, udah ada proyektor, plus dia di luar itu ada pakai lampu tambahan yang disaklarin sendiri-sendiri. Ada 2 set lagi plus ada klakson 1. Makanya waktu itu kita bikin relay itu digabung jadi 1 ya. Dia biar kalau ada maintenance bisa dicek langsung di satu tempat, jadi relaynya nggak mencrok sono sini, jadi lebih rapi seperti itu. Ini contoh di Honda Beat. Nah terus gimana bang, soal ada yang bilang kalau pasang relay itu bikin jadi nggak tekor gitu ya. Ini kebetulan lagi ada Ninja nih, kita dapat satu yang pemasangan relaynya tidak sesuai ya, ngaco. Jadi relaynya nggak disambung langsung ke aki tapi disambung ke kontak. Ini aneh sebenarnya ya. Harusnya relay itu powernya harus ngambil langsung dari aki, karena fungsi relay itu untuk jumper biar nggak ketemu si kelistrikan standarnya dia. Tapi kalau di jumper ke kontak, ini berarti dia masih ikut ke kabel kelistrikan standar. Apalagi ini bukan ke kontak nih sepertinya, dia sambungin ke speedometer ya. Berarti ini kalau misalnya bebannya berlebih, speedometernya mati. Bisa jadi kontaknya mati dan mesinnya mati semua, jadi motor nggak bisa jalan. Tapi kalau kita sambungin langsung ke aki, misalnya ada error di lampu, yang mati ya si kring lampunya aja, motornya tetap bisa jalan. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini soal yang tekor tadi, kenapa dibilang hoax? Karena kemarin kita bilang hoax ya, bikin aki nggak tekor itu hoax, karena sumbernya adalah dari aki yang sama, akinya 1 di situ, pengisiannya pun 1, kecuali pengisiannya kita bikin double. Ada beberapa mobil ya, khususnya mobil off-road atau mobil dengan sound system yang lumayan besar tuh, mereka pakai input dari setrumnya tuh 2 ya, jadi akinya ada yang 2 atau alternatornya 2 atau segala macam. Itu nanti pembahasannya lebih rumit lagi. Nah itu kalau akinya 1, spoolnya 1, walaupun mau dipakein relay pasti tekor karena sumbernya sama gitu ya. Pakai nggak pakai sama aja. Yang bikin dia kenapa fungsinya harus dipakai relay adalah biar nggak nyatu dengan kelistrikan standar si motor gitu ya. Ini untuk di RR kebetulan kali ini kita dapat pasiennya ya gini lah. Sebenarnya tinggal dipakein kabel set yang H4 udah PNP, tapi ini dipotong ya, dipotong-potong kabelnya jadi berantakan. Mudah-mudahan nanti bisa kita beresin, rapiin lagi, ownernya juga tersenyum setelah lampunya jadi lebih terang. Oke, bakal kita review nanti, tunggu aja di video-video kita berikutnya. Oke, ini kita kasih contoh ya. Ini contoh buat kabel set yang sering dipakai nih. Ini banyak yang jual di online.
Oke, kalau yang ini kita ada dari AES ya. Ini kalau kita buka ada kabel yang ke aki, ini yang merah, ada kabel yang ke output. Untuk ground, nah ini groundnya sebentar. Oke, jadi ini kita buka aja ya biar lebih gampang. Nah ini kabel output ya, kabel output yang buat si proyektor biasa dari sini. Ini groundnya langsung ke rangka biar lebih paten ya, karena arus itu harusnya sih langsung ke aki, cuman karena grounding itu di rangka ada, jadi kalau emang groundingnya bagus di bagian rangka mending langsung dari rangka aja biar nggak terlalu banyak kabel. Oke, ini input dari saklar ya, saklar lampu dekat jauh. Ini input ground juga nih untuk nyalain si relay. Dan yang kabel merah panjang ini biasanya langsung ke aki, wajib langsung ke aki seperti itu. Nah kalau yang pakai fog lamp biasanya kita ada tambahin lagi relaynya, kita tempel di sini, kita solder kabel yang ke akinya buat kita ganti yang lebih gede begitu. Sikringnya juga kita gedein supaya lebih awet. Oke, seperti itu, kurang lebih seperti ini. Nah kalau ada yang punya pertanyaan lagi seputar relay boleh masuk di kolom komentar ya. Untuk posisi dari ini ya, kakinya ya, ini beda relay, beda, ada beberapa merek relay yang posisi kakinya ini beda, bisa dibaca aja di dia punya diagram ya. Nah ini di diagramnya ini ada angka-angkanya. Nah angkanya tuh sesuai sama yang di sini nih, di kakinya nih, yang di sini tuh di kakinya. Nah, bisa dipelajarin aja untuk posisinya, karena beda relay ada beberapa yang beda merek, beda posisi kakinya, tinggal dibaca di diagram. Oke, kira-kira begitu aja. Silakan yang ada opini lain atau pertanyaan lain bisa langsung di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.